Misteri kasus mayat seorang anak di dalam kardus yang ditemukan pada tahun 1957 di Philadelphia, Amerika Serikat, akhirnya berhasil terungkap setelah kurang lebih 65 tahun. Pada tanggal 8 Desember 2022, Kepala Kepolisian dari Philadelphia akhirnya mengungkapkan identitas dari anak tersebut. Hai Sourcers, selamat datang di channel Source by Antara, channel yang membahas informasi yang menarik dan juga edukatif. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kasus misteri yang sangat menarik dan sempat menghebohkan dunia. Dan baru saja berita terbarunya kembali menggemparkan seluruh dunia yang mengikuti cerita misteri kematian anak dalam kardus ini sejak dulu. Simak video ini sampai habis untuk mendapatkan keseluruhan wawasannya. Kasus misteri yang dinamakan Boy in the Box atau anak dalam kardus ini sendiri saat itu sempat menggemparkan negara bagian di Amerika loh Sourcers. Buat kalian yang belum tahu tentang kasus ini atau yang dulu pernah mengikuti tapi lupa bagaimana kronologi awalnya, mari kita flashback terlebih dahulu kisah awal mulanya. Kasus yang bermula pada bulan Februari tahun 1957 ini pertama kali dilaporkan oleh seorang pria yang ketika itu sedang mencari hewan buruan di sebuah taman di kota Philadelphia. Di tengah pencariannya, ia menemukan sebuah kardus misterius dan ketika diperiksa, betapa terkejutnya pria tersebut. Ternyata di dalamnya, ia melihat jasad seorang bocah laki-laki. Polisi yang mendapat laporan pun datang dan memeriksa TKP. Menurut laporan kepolisian, jasad bocah laki-laki dalam kardus tersebut diperkirakan berusia 3-7 tahun dengan tinggi kurang lebih 1 meter. Saat ditemukan, jasad bocah tersebut dalam keadaan tanpa busana dan hanya diselimuti kain tipis. Tubuhnya terlihat kekurangan gizi dan rambutnya terlihat sangat berantakan seperti baru saja dipotong secara asal-asalan. Polisi juga menyebutkan bahwa ditemukan banyak sekali bekas jahitan di sekujur tubuh bocah tersebut mulai dari pergelangan kaki hingga dagu. Penemuan mayat ini kemudian diumumkan ke seluruh penjuru negara bagian. Polisi mencetak 400.000 selebaran dengan gambar dan ciri fisik sang anak. Namun, hasilnya sangat nihil. Tidak ada satu keluarga atau kerabat manapun yang mengenali anak tersebut atau mengakui anak tersebut adalah bagian dari keluarganya. Hal ini sempat membuat polisi sangat kebingungan. Pihak kepolisian bahkan menggunakan cara yang lebih ekstrim, yaitu dengan mendandani jasad anak laki-laki tersebut dan mengadakan photoshoot. Anak itu diberi pakaian yang layak dan dibersihkan wajahnya agar terlihat jelas di foto. Setelah melakukan beberapa pemotretan, polisi mencetak kembali poster anak tersebut dan membagikan selebaran dengan harapan ada orang yang mengenali anak ini. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada satu keluarga pun atau kerabat manapun yang menghubungi bahkan mengakui anak laki-laki tersebut adalah keluarganya yang hilang. Dikarenakan ramainya pemberitaan ini, teori-teori akhirnya bermunculan dari beberapa orang. Banyak orang yang akhirnya berspekulasi jangan-jangan anak tersebut berasal dari negara lain yang dibawa ke Amerika kemudian dibunuh tanpa diketahui sebabnya. Pada akhirnya, jasad bocah tersebut dimakamkan oleh pihak kepolisian dan forensik dengan nisan tanpa nama. Karena kasusnya yang begitu besar dan misterius, orang-orang menyebutnya sebagai kasus The Boy in the Box atau anak dalam kardus. Hingga banyak sekali penulis yang mulai menuliskan kisah ini dan menerbitkannya menjadi sebuah buku. Kasus ini juga diberi nama lain An Unknown American Child atau anak Amerika yang tidak dikenal. Dari sini mulai banyak sekali orang-orang yang melakukan penyelidikan tentang kasus kematian anak tersebut. Banyak sekali detektif yang bergerak dan juga turun tangan. Namun saat itu, teknologi DNA juga belum ditemukan dan belum secanggih di masa sekarang, sehingga sangat sulit sekali melacak identitas asli mayat bocah tersebut. Hingga di tahun 1998, makamnya kembali digali oleh polisi untuk mengambil ekstrak DNA. Namun pada saat itu, hasil DNA belum menunjukkan hasil yang signifikan. Akhirnya, mayat bocah tersebut kembali dimakamkan di pemakaman Ivy Hill. Pada tahun 2019, pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk kembali membongkar makam bocah tersebut dan mengambil ekstrak DNA yang dibutuhkan karena pada saat itu teknologi DNA sudah berkembang lumayan pesat. Saat itu, penyidik menggunakan analisis DNA modern dan teknik silsilah genetik pada jasad anak tersebut. Kali ini, hasil tes DNA diunggah ke database DNA dan dengan bantuan ahli silsilah genetik di Identifinders International atau yang merupakan sebuah perusahaan silsilah genetik forensik, para detektif akhirnya dapat menemukan dan menghubungi kerabat keluarga ibu dari anak tersebut. Hingga akhirnya, pada tanggal 8 Desember 2022 kemarin, sebuah fakta baru telah terkuak. Polisi mengumumkan identitas asli dari jenazah bocah tersebut. Bocah dalam kardus itu diketahui bernama Joseph Augustus Zarelli yang lahir pada tanggal 13 Januari 1953 dan meninggal pada usia 4 tahun. Temuan itu diumumkan oleh Kapten Jason Smith dari Kepolisian Philadelphia.
Smith mengkonfirmasi bahwa orang tua dari Zarelli sudah lama meninggal, namun Zarelli masih memiliki saudara kerabat yang masih hidup sampai sekarang. Polisi tidak membeberkan identitas lengkap dari keluarga Zarelli. Sementara orang yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Zarelli ini masih diselidiki sampai sekarang. Smith mengatakan bahwa pihaknya masih akan terus menyelidiki kasus ini sampai pelaku pembunuhan dari bocah tersebut terkuak. Nah, Sourcers, itulah tadi cerita dan fakta baru mengenai kasus misteri Boy in the Box yang hingga saat ini masih menyimpan misteri-misteri yang belum terungkap. Namun, kita tetap nantikan saja update selanjutnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori menarik yang cukup logis mengenai kasus ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Follow juga sosial media kami untuk mendapatkan update kabar dunia terkini setiap harinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.